Inggris sedap juga yang tebel banget ya. Iya, iya. Iya, jadi makanya saya tanya gitu. Ya itu karena detilkan itu sudah dikurangi, Bro. Oh, Sebelum awalnya malah lebih detail lagi. Hampir semua ayat yang terkait itu diulas semua. oh Tapi nggak perlu, nggak perlu. iya, iya. Tapi akhirnya dengan arahan dari Heeh, pembimbing agar yang sama satu tema dijadikan satu. disatukan satu ya. Jadi tematis itu ya gitu. Salah satunya meringkas. Jadi misalnya tema-tema ayatnya sama, tinggal dirujuk ayat dan surahnya. Ayat sekian, sekian, temanya ini. Eh, Kenapa Anda merujuk kepada tafsir-tafsir yang tadi itu, tidak yang lain? Alasannya apa? Atau Eh, Bari kenapa? Ibnu Katsir kenapa? Alusi kenapa? Wahbah kenapa? Memilih tafsir-tafsir itu Parmafendus melalui pendekatan dua, kan di dalam tafsir itu ada Heeh, pendekatan bil ma'thur dan bil ra'yi. oke, Nah, bil ma'thur itu diantaranya mengambil dari kitab tafsir At-Tabari, ya. ya, kemudian yang bil ra'yi itu seperti tadi Al-Alusi, Syekh Wahbah Zuhaili itu beliau malah ada juga yang bil ma'thurnya. Al-Alusi itu birai. Apa Al- nama tafsirnya? Al-Alusi sebentar. Judul tafsir Al-Alusi apa? Ruhul Ma'ani. Ruhul Ma'ani itu tafsir birai ya. Ruhul Ma'ani. Judulnya aja Iya, tafsir bil ra'yi. ya sudah, nggak apa-apa. Tadi nanti buka buku-buku pengantar ilmu Al-Quran ya, tafsir wal mufassirun. Dia Ya, nyebut tafsir Muslim ada juga. enggak, Tapi itu dia nyebut apa lalu sih oh itu belum. loh maksud Ya, saya, oke, ya, ya. bukan tafsir birai itu. Oke, anyway bisa juga sih ditemukan ada tafsir birai di dalamnya, tapi dia secara klasifikasi Tasawuf ya. itu tafsir tasawuf Iya, tasawuf. setahu saya, tafsir bil isyari atau Bil apa. Asy'ari. Cuman karena ada beberapa ahli menyebutkan itu masuk dalam bil ra'yi. Tapi Oke, kalau mau dirinci sebenarnya lebih banyak lagi, ada isyari seperti Ibnu Arabi iya, dan sebagainya. ya, ya, Ya. nggak apa-apa. Nah, sekarang saya lanjutkan. Anda mengatakan bahwa teori adversity quotient itu dari Barat yang rasional. Nah, kalau yang Islam itu transcendental. Itu bagaimana tuh menghadapkan antara yang rasional dan transcendental itu apa maknanya itu? Maksudnya adalah dalam konteks ini sebenarnya ada kita Promovendus mendekatinya dengan teorinya integrasi Ian Barbour. Apa itu? Bahwasannya ilmu-ilmu sains itu bisa didekati dengan ilmu agama, dengan ilmu-ilmu yang sifatnya agama ini. Nah, itu menjadikan nilai-nilai yang ada di dalam adversity equation itu Hmm. didekati dengan bagaimana orang Indonesia itu menghadapi kesulitan. Dan ini sebenarnya teorinya yang lebih kokoh itu teorinya adab dan karsa. Bapak Prof. Hmm. Herman Suwardi, beliau mengatakan bahwa untuk bisa maju satu masyarakat atau individu itu dengan mengintegrasikan antara adab yang kuat dalam arti iman yang kuat tadi dan karsa yang kuat juga. Dalam arti karsa di sini adalah kemauan, kesungguhan dan ketangguhan. Yang saya tanyakan istilah itu. Yang Anda maksud dengan rasional itu apa? Transcendental itu apa? Ya. Kalau rasional memang merujuk kepada semata-mata mirip seperti psikologi humanis, ya, psikologi humanis Mhm. yang lebih menekankan kepada aspek rasionalitas atau logik, logik yang ada Hmm. di akal manusia. Sementara transendental itu lebih dekat dengan psikologi transpersonal. Menurut saudara itu bagaimana hubungannya antara yang rasional, katakanlah saya ikuti istilah Anda, dengan Iya. yang transcendental itu hubungannya gimana? Artinya mengintegrasikan antara Mhm. logik dan intuisi spiritual, yaitu misalnya seperti Mhm. di samping ini biasanya kalau dalam kejadian empiris biasanya Ya. misalnya kita mau berangkat haji misalnya, Hmm. itu kan di samping kita rasionalnya kita lengkapi juga, tapi ada Mhm. juga aspek-aspek transenden misalnya selamatan dan doa dan sebagainya. Hmm. Itu yang dimaksud dengan transenden ya. Ini. Oke.
doa dan Boleh-boleh keyakinan. juga lah. Artinya tidak ada pertentangan, cuma ditambahkan gitu aja. Betul ya, tidak ada pertentangan. Oh, ya. Yang ada ya, Menambahkan yang kurang aja bro. menambahi dari yang kurang itu. Iya. Oke. Ya karena begini, sekarang ini saya melihat ya kalau Anda ke toko-toko buku, Gramedia misalnya, itu buku-buku self help itu laku keras kayaknya ya, karena banyak yang jualan. Ya buku-buku kayak gini, self help. Jadi bagaimana orang menolong dirinya sendiri dengan membaca buku motivasi-motivasi itu. Ya, eh, memang saya kira isinya banyak yang apa seperti Anda katakan mencoba untuk menjelaskan kehidupannya secara rasional dan menyikapinya secara rasional. Ada juga sih sebagian yang menggunakan agama juga gitu. Nah, Anda mengatakan bahwa model pendidikan adversity quotient ini adalah menggabungkan unsur yang rasional dan Transendental. transendental. Menggabungkannya kayak tadi selamatan itu ya modelnya ya. Iya, ya Nah, termasuk itu diantaranya bro. oke, nggak apa-apa, saya Keyakinan tidak tauhid yang membantah. pastinya itu ada kata kunci tauhid di situ tadi. Tauhid, Belief itu iman ya. iman. Nah, yang terakhir ini pertanyaan saya, ini model pendidikan yang Anda tawarkan ya. Ini apa yang dimaksud ini dengan model pendidikan ini? Untuk istilah model pendidikan sendiri memang Permafendus menemukan beberapa buku itu teorinya tidak seseragam model pembelajaran. Oh, Kalau model pembelajaran itu ada buku khusus Models of Teaching. Tapi kalau model pendidikan, Permafendus temukan itu memang perspektifnya berbeda-beda. Ada yang perspektif tempat, misalnya model pendidikan keluarga, model pendidikan masyarakat. Ada juga yang melihatnya perspektif waktu, misalnya model pendidikan pranatal, pasca natal, dan seterusnya. Ada juga yang perspektifnya itu perspektif nilai, seperti model pendidikan karakter, model pendidikan disiplin, dan sebagainya. Nah, dalam konteks itu, model pendidikan yang ada di dalam disertasi ini adalah model pendidikan yang nilai tadi, perspektif. Model pendidikan nilai ya. Lalu isinya itu adalah nilai metode pembelajaran, metode materi gitu. Isinya adalah nilai tadi, penguatan nilai. Oke. Penguatan nilai tauhid, sabar, syukur, berjiwa besar, dan ada metodenya, ada metode perintah, larangan, target, dan seterusnya. Materinya itu. Nggih. Materi. Itu materi tasawuf itu. Nggih. Ya kan? Ada didekati dengan tasawuf juga. Apa bedanya punya Anda dengan tasawuf? Sebenarnya kalau tasawuf kan murni irfani, Prof. Iya kan? Pendekatannya. Kalau di sini kan menurut saudara tasawuf itu nggak ada rasionalnya? Untuk ilmunya, ya betul. Untuk diilmukannya, ilmu tasawuf itu pendekatannya memang rasional. Cuman untuk sumbernya itu lebih menekankan kepada irfani. Apa maksudnya? Sumber irfani? Kan ada bayani, burhani, dan irfani, Prof. Nah, ini kalau di sini kan cenderung bayani dan burhani. Sementara di tasawuf itu kan irfani yang di. Enggak juga. Baca Ghazali enggak begitu. Riayah liaqoqillah. Siapa namanya tuh? Sebelum Ghazali itu rasional sekali. Ada penelitian tentang pendidikan akhlak para filosof para sufi ya, dibandingkan dengan Nicomachean Ethics Aristoteles, hampir sama. Jadi maksud saya dengan mengatakan itu bahwa sebenarnya dalam tradisi kita sendiri itu bisa dipertemukan. Tradisi Islam sendiri. Cuma yang sekarang kan agak keren aja namanya bahasa Inggris itu. Kalau hanya Anda mengatakan dipertemukan yang rasional dan transendental, ya meskipun saya masih mempertanyakan juga istilah itu, tapi bolehlah. Nah sekarang kalau seandainya misalnya metrik, nah itu nggak ada dalam tasawuf, perkembangan yang baru kalau ada di tasawuf psikologi metriknya.
Orang Oke. ngukur kesabaran, ngukur Oh apa, iya iya, itu belum ada di dalam kitab-kitab tasawuf. belum ada Dia Bro. Iya betul paling Bro. ada tingkatan kalau orang sabar begini, ada sabarnya begini gitu kan, hanya Iya. hanya semacam hipotesis saja. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya berikan dengan hormat kesempatan kepada penguji Bapak Dr. Hidayat Maruf MPD. Silakan Pak. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ketua yang saya hormati, Bapak-Bapak, Ibu para penguji, Saudara Promopendus dan hadirin dan hadirat yang hadir di kesempatan ini. Menghemat waktu, langsung saja kepada tugas saya ya. Beberapa hari yang lalu saya terima surat undangan untuk menguji ini. Di surat undangan itu tertulis begini Pak Ketua, bahwa judul disertasi itu adalah model pengembangan adversity quotient. Iya, salah Gitu ya. tulis Rob. Sementara di naskah model pendidikan Iya. adversity quotient. Betul Bos. Mungkin ini hal yang sepele, tapi buat saya enggak gitu ya. Karena menyambung apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, kalau ada questionnya itu ya, hasil bagi itu, maka biasanya ada alat Angka. ukurnya, matriksnya itu ya. Nah sehingga dalam beberapa buku itu disebutkan begini, how to develop, how to improve gitu ya. Bukan seperti karakter misalnya, educating for character, bukan gitu ya. Jadi saya lebih setuju dengan surat undangan ini. Nah, ini komentar Anda gimana? Bukan bukan pendidikan tapi pengembangan. Nah, ini komentar Anda gimana? Eh, model pengembangan ya. Pengembangan EQ gitu. Sami'na wa ta'na Bro. Ya. Betul. Maksudnya? Artinya kalau di pengembangan dalam konteks berarti mengembangkan itu sudah ada, cuman dikembangkan lebih. Itu sebenarnya include juga dalam pendidikan, makna pendidikan. Karena di pendidikan itu ada unsur menanamkan, juga ada unsur mengembangkan juga di dalamnya. Artinya Anda setuju kalau misalnya judul ini menjadi model pengembangan gitu ya? Pengembangan EQ. Kalau kayaknya tidak Rob. Tidak, tadi Ya. Samina wa ta'ana maksudnya gimana ini? Ya. Supaya tegas gitu ya. Ya, kalau tetap pendidikan aja Bro. Karena kalau pengembangan nanti kan bisa lebih apa ya, lebih khusus lagi gitu. Sementara di sini kan bisa jadi penanaman bisa, pengembangan juga masuk di dalamnya. Nah, karena begini, kalau saya ya, tapi kita boleh diskusi ya. Pengembangan itu mengembangkan kecerdasan adversitas itu bisa melalui pendidikan, melalui pelatihan dan pengalaman hidup. Jadi itu mencakup itu. Nah, artinya dalam hal ini mendidik itu bagian dari upaya untuk mengembangkan. Bukan sebaliknya, walaupun mungkin dalam konteks yang lain ya bisa seperti itu, tapi kaitannya dengan ini, apalagi tadi namanya kecerdasan itu kan sudah ada ukuran tertentunya. Bahkan ada yang mengatakan begini, IQ itu kan sampai angka yang mentok nanti, ya segitulah nanti kecerdasannya. Berbeda dengan misalnya karakter, akhlak. Coba kita bandingkan pendidikan moral, Pancasila dulu ya, pendidikan akidah akhlak, pendidikan karakter. Tetapi ketika disandingkan dengan kecerdasan yang ada matriknya tadi gitu ya, itu meningkatkan kecerdasan, mengembangkan kecerdasan. Nah, ini soal pilihan kata aja ya, pilihan kata. Oke, nanti jangan berpanjang lebar, ini mungkin nanti kita pikirkan lagi ya. Nah, itu konteksnya dengan ini tadi, dengan apa, kecerdasan ya. Yang biasanya digunakan adalah pengembangan atau meningkatkan atau mengembangkan gitu ya. Nah, kalau untuk kecerdasan adversitas ini matriksnya itu disebut apa? Disingkat apa? Kalau misalnya gini ya, tes IQ kita kan tahu kan ya, dikembangkan tuh Alfred Binet misalnya. Kalau multiple intelligence itu MIR, multiple intelligence response. Ada ukurnya. Kalau EQ ini apa alat ukurnya? Namanya apa? Untuk EQ-nya itu
sementara ini belum sampai ke sana. Iya, belum sampai ke sana, harus Enggak. tahu nanti ya. Enggak, ya. Karena tadi saya kaget ketika Anda ada novelty-nya katanya TAK tadi ya, Tak, enggak. Transcendental Adversity question. Question. Nah, padahal harus tahu alat ukurnya. Yang EQ-nya saja belum tahu gitu ya. Belum lagi dikembangkan menjadi transcendental. Enggak. Nah, ini kan agak lucu jadinya ya. Jadi namanya ada adversity response profile. Oh, adversity response. Oh, yang di Nah, bukunya iya kan itu ya. Paul. Maksudnya kan Ya, ya, ada. orang ketika menjawab merespon soal-soal itu diketahui nanti dia ya. Ini quitter atau camper atau climber gitu ya. Tingkatan ketahanannya sampai di situ di mana. Nah, ini oke, nanti ini harus dipaparkan di sini ya. Apalagi tadi ada novelty-nya katanya TEQ gitu ya. Masa sebelum itu ada harusnya tahu dulu. Ya. Bagaimana matriksnya itu. Di pengantar Anda tadi disampaikan bahwa kecerdasan adversitas ini kurang compatible katanya dengan masyarakat Indonesia yang religius gitu ya. Tapi kok kenapa dipilih ini? Kenapa dipilih? Itu menurut bukunya Ihsan Kurnia, Pak Dokter, bahwasanya menurut beliau itu kurang kompatibel, tapi bermanfaat gitu. Kenapa dipilih? Karena ini sangat bermanfaat, Dokter, untuk meningkatkan karsa tadi. Kalau teorinya meminjam istilah Prof. Herman Suwardi kan ada adab dan karsa. Adabnya kita mungkin sudah dapat, tinggal menaikkan karsanya tadi. Nah, karsa ini menurut Promovendus yang cocok itu relevan adalah teori adversity question ini. Ya, tapi kan teori kecerdasan adversitas ini kan banyak dihubungkan dengan ketahanan kerja gitu ya. Kerja. Dipakai untuk merekrut karyawan gitu ya. Karena bisa saja contoh gini yang nyata, Steve Jobs. Anda tahu? Steve Jobs ya. Siapa itu? Steve Jobs itu dari Apple ya. Apple ya. Yang melahirkan gadget yang berkualitas iPod, macam-macam itu ya, sampai iPod, iPad, Macintosh dulu awalnya ya gitu ya. iCloud dia juga. Nah, menurut para psikolog di barat ya, Steve Jobs itu memang tinggi sekali kecerdasan adversitasnya, tapi rendah kecerdasan emosinya. Karena dulu pernah dia dikeluarkan dari perusahaan itu karena karakternya yang buruk ya, temperamental, dan sering berkelahi dengan direksi yang lain. Dia tangguh dalam hal ini, tapi buruk dalam hal contohnya adalah kecerdasan emosi. Padahal menurut misalnya Gartner, kecerdasan emosi itu lebih penting dari kecerdasan intelektual bahkan. Nah, kalau ini yang disandingkan misalnya dengan ulul azmi, saya kurang sependapat. Karena ulul azmi itu kan tidak hanya cerdas dalam hal ini, tapi dalam hal yang lain kecerdasannya pasti lebih tinggi lagi ya. Jadi orang yang tahan banting itu tidak tunggal pada kecerdasan adversitas. Walaupun untuk sukses meniti karir, ya menurut Stutz kan kecerdasan adversitas. Nah, tadi disebut ada resilient, Pak Ketua. Nah, kalau ini biar saya lebih ngomong nggak apa-apa, nanti arahnya adalah saya tidak sependapat dengan kecerdasan adversitas disandingkan dengan ulul azmi. Karena konsep ketangguhan itu misalnya yang lama ya, Sigmund Freud misalnya, itu ada namanya ego strength. Ya, itu kan mirip-mirip sebetulnya. Orang yang punya masalah ketika ada kontras antara id dengan super egonya, bagaimana ego strength-nya itu berfungsinya sejauh mana. Ya. Kemudian ada lagi yang lain itu misalnya hardness. Ini terkait dengan kepribadian juga, sama dengan ego strength itu tadi juga. Nah, kalau EQ ini terkait dengan kecerdasan. Tapi resilient itu tidak menyebutkan soal kepribadian, tidak menyebutkan soal kecerdasan, tetapi faktanya dia tangguh. Itu sumber pendukungnya itu berbagai macam kecerdasan. Karena kalau kita tanya mana yang paling diperlukan, masing-masing penganut atau penganjur kecerdasan ini mengatakan ini yang paling penting. Kayak Gartner mengatakan bahwa
kecerdasan emosi itu Emosi. lebih penting dari ini gitu ya. Kalau dana jual ian massal itu kecerdasan IQ, spiritual gitu. spiritual, ya. Masing-masing begitu. Tapi ulul azmi kita yakin semua kecerdasan itu karena mereka makhluk paripurna, mereka punya itu. Iya. Dan menurut hemat saya pribadi ya, ini bagian kecil saja IQ ini. Dan ini kaitannya dengan ketangguhan untuk mengejar karir gitu ya, katakanlah begitu ya. Karena memang ini digunakan untuk di perusahaan-perusahaan oleh institut seperti itu. Komentarnya gimana ini? Masya Allah, luar biasa. Dokter. Komentarnya pertama begini, mungkin dalam konteks ini, mohon maaf Dokter Ulun boleh berbeda sedikit dalam Ya, konteks itu. silakan, Ya. ya. Mohon ampun dan mohon maaf. Dalam konteks ini memang adversity question yang dalam penelitian ini itu betul memang bagian kecil, dan yang kita potret daripada kisah Rasul Azmi memang adversity questionnya ini. Dan dalam beberapa hasil penelitian sebelumnya memang ada adversity question itu yang terkait dengan karakter tadi gitu. Jadi menurut Promovendus betul setuju dengan Pak Dokter tadi bahwasanya Rasul Azmi itu memiliki kecerdasan yang lebih luas daripada itu. Namun di sini dalam penelitian ini Promovendus mengutip atau mengambil yang bagian adversity questionnya tadi. Gitu ya. Inggih. Oke. Gini ya. Tadi saya ujung-ujungnya mengatakan begini ya. Sebetulnya kalau saya gitu ya pribadi, maka judulnya kurang lebih begini harusnya ya. Ya. Model mengembangkan resiliensi atau meningkatkan resiliensi. Resiliensi. Berbasis kisah Rasul Ulul Azmi. Karena resiliensi itu semua potensi yang dimiliki oleh seseorang itu digali dan diupayakan untuk meningkat seperti itu. Seperti itu. Jadi tidak hanya ketika ada masalah gitu ya. Ketika ada masalah, ketika ada rintangan, hambatan, dia mampu nggak bangkit dari hambatan itu ya. Nah, tidak hanya itu, tapi juga sebetulnya ya kecerdasan otaknya, kecerdasan hatinya gitu ya, kecerdasan spiritualnya, termasuk yang Anda katakan supaya cocok dengan budaya orang Indonesia, karakter orang Indonesia yang religius seperti itu. Nah, ketika dikaitkan dengan apa yang nanti langkah-langkah pengembangannya atau ada langkah-langkah pendidikannya, maka yang pertama apa dulu? Ulul Azmi itu mungkin saya nggak tahu ya, boleh dikoreksi. Mungkin tauhidnya dulu dikuatkan seperti itu ya. Ya kalau misalnya kita jatuh terjerembab nggak apa-apa lah, ini takdir aja misalnya. Ada yang lebih apa gitu ya. Itunya dulu dikuatkan. Itu kuatkan. Jadi konkretnya apa dari Ulul Azmi itu kalau kita mau meningkatkan atau mengembangkan resiliensi peserta didik kita itu, maka penanaman tauhidnya dulu. Bahkan dulu di kandangan itu sifat 20 dikaji dulu. Bahkan anak taguh Pak Ketua. Mau kebal itu sifat 20 dikuasai dulu. Tapi harus yakin dengan itu. Itu taguh itu. Kebal. Nah, sampai di situ. Artinya memang dasar utamanya itu adalah tauhidnya dulu. Tauhidnya dulu. Ini menurut saya, tapi nggak apa-apa, ini diskusi gitu ya. Ya betul. Diskusi ya. Atau boleh nanti kami pertimbangkan, Dokter. Iya. Maksudnya setelah. Ya. Nah, sebenarnya untuk resiliensi memang ada dibahas juga, Pak Dokter, di bagian pembahasan itu ada juga mengutip tentang resiliensi itu tuh. Tapi konsennya memang di adversity question tadi. Iya, karena tadi dari awal Anda kan sebenarnya pertama mengatakan tidak cocok, tapi kok kenapa dilanjutkan gitu ya? Yang cocok ya sebetulnya adalah resiliensinya itu ya menurut saya ya. Jadi di awal-awalnya tadi Anda mengatakan seperti itu ya, saya sependapat gitu ya. Saya sependapat. Baik, kembali ke naskah ini ya. Tadi di singgung Joko tebal banget ya. Saya membaca ini bahkan ada 2-3 lembar, membaca lagi ke halaman berikutnya, terulang lagi. Ternyata banyak itu terulang. Banyak terulang, bahkan terulang itu bukan hanya maksud atau isinya, tapi kalimat paragrafnya.
bahkan ada dua tiga lembar sama. Nah ini membuat tebal banget jadinya. Ini harusnya nggak seperti itu ya. Itu yang menganalisis itu Pak Dokter, yang Ah, menganalisis tentang model pendidikannya itu. ya, Memang membuat polanya sama untuk pola penjelasannya. gitu ya. Nggih. Tapi Sehingga ya, memang agak terulang, tapi itu dalamnya kontennya berbeda, Pak Dokter. nah, yang Maksudnya, terulang nih maksud saya bahkan kata per katanya. Nah, Anda boleh nanti buktikan ya. Contohnya halaman 15 saya kasih catatan. Halaman 15, 16, oh ya, 17 ini sama persis dengan halaman 75, 76. Itu paragrafnya titik komanya maksud saya gitu ya. Sama gitu. Jadi Iya. tebal. Padahal iya, iya, kalau iya. sudah pernah diulas di belakang itu ya nggak usah persis lagi maksudnya gitu. Siap, Dan siap. ini ada kemungkinan beberapa kali terulang gitu ya. Nggih, iya. Oke, terulang. Siap, Pak Dokter. Baik. Mengingat waktu mungkin ini yang terakhir ya. Bahwa dalam tujuan penelitian Anda ini kan ada fokus yang kedua itu apa? Fokus yang kedua. Model pendidikan. Model pendidikan. Model itu kan acuan kerangka pola ya. Nggih. Tadi mungkin sempat ditanyakan juga Pak Ketua ya. Konkretnya polanya itu begini, kalau STUS meningkatkan kecerdasan adversitas itu disingkat dengan LEAD. Lihat, LEAD itu lihat, singkatan ya, apa? lihat. Listen, explore, analyze, and do. Do gitu ya. Iya. Jadi kita mendengarkan dulu ya. Mungkin mendengarkan nurani hati gitu ya. Kenapa saya ini begini terpuruk jatuh gitu ya. Mungkin dalam bahasa kita ada muhasabah atau evaluasi diri atau apapun namanya gitu ya. Hisaban dan Gitu ya. evaluasi yang Kemudian kita selain itu kita juga mengeksplor diri kita nih kira-kira apa kemampuan kita nih ya untuk bangkit dari itu gitu ya. Kemudian lalu dianalisa dan akhirnya ada action gitu ya. Itu ada kan do. katakanlah polanya begitu dulu. Kalau orang ada terpuruk, jatuh, mau bangkit lagi, maka langkah yang pertama menurut studi katakanlah ada listen. Dengar. Nah, kalau dari hasil kajian Anda terhadap ulul azmi ini, tadi saya katakan mungkin seperti apa langkah konkretnya? Langkah konkretnya di sini pertama untuk yang tadi, yang lead tadi, betul ulun Promovendus ada membaca jurnal yang ditulis oleh Bapak Dokter di Jurnal Sinta 2 itu kan ada yang pelatihan itu menggunakan lead Bapak lah, ada muhasabah dan seterusnya. Dan kemudian kalau di sini, kalau menurut Promovendus yang lead tadi itu cenderung lebih ke manajemennya, kepada teori manajemen. Sementara di sini untuk menggunakan teori pendidikan itu metode pendidikan yang digunakan. Maka metode pendidikan karena diambil dari kisah Rasul Azmi. Bagaimana dalam kisah Rasul Azmi itu model pendidikannya itu dalam menanamkan tauhid, syukur dan sebagainya dalam nilai-nilai adversity equation itu metode-metodenya seperti apa. Nah, metode-metode pendidikannya itu ada ditemukan, ada metode perintah, larangan, targhib, tarhib, kisah, dialog dan kedua. Itu Pak Dokter. Di abstrak gitu ya, abstrak kan ringkasan gitu ya. Anda menyebutkan model-model itu ada 9, Dokter. Iya, ada 9. Apakah itu yang dimaksudkan Iya, dengan betul. model itu ya? Model pendidikan tauhid itu ada, model pendidikan sabar itu rinciannya ada di bab 4, Pak Dokter. Cuman kalau diuraikan terlalu banyak sekali, jadi cuman dari semuanya itu ada pola-pola yang sama yang dirumuskan dalam skema ini. Nah, ini tadi yang dibalut dengan tak itu ya? Inggih betul, Pak Dokter. Gitu ya. Inggih. Baik, untuk sementara ini Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faruq, selanjutnya kami mintakan dengan hormat kepada Profesor Zulfa Jamali PhD. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah, banyak sekali yang sudah disampaikan kepada Promovendus. Ada sebagian yang mungkin agak terulang sedikit, ada pula yang kemudian mungkin tidak sama dengan penguji terdahulu.
ya, tapi saya juga menawarkan yang baru dan seterusnya. Baik, mari kita diskusikan. Siap, Prof. Yang pertama dulu supaya ini tidak terlalu yang Anda gunakan model adversity question ini adalah model foul stool ya. Betul, Prof. Betul ya. Oke, di model itu ada berapa tadi indikatornya? Dia pakai berapa indikator? 9 indikator. Kalau dari Paul, Stockton sendiri, Paul. Paulnya ada 4. Ya, jangan, Iya, kalau saya bilang Paul jangan Iya. kemana-mana. maaf, Prof. Ya, oke, apa yang 4 itu? Control, Oke, kontrol diri. ownership, Oke. reach, Origin origin and and ownership. ownership. Dalam buku yang kedua, beliau Oke. menghapus originnya. Oke. Yang ketiga, reach. Yang keempat, endurance. Endurance. Iya, Oke. ketahanan. Betul. Baik. Nah, tadi sudah ada ditanyakan berkaitan dengan alat ukur, ya, apa? Stool itu kan dia mengembangkan itu yang kemudian kita kenal sebagai IRV ya, Iya. Adversity Adversity question. Response Profile. Ya, nah kenapa kemudian ini saya tidak tahu kenapa ini kemudian tidak mengcover yang itu tadi dalam penjelasannya. Kalau memang kita maksud saya kalau kita konsisten memakai foul, kenapa tidak itu yang kemudian kita coba untuk kembangkan dan kita konversi? Terima kasih, Pak Prof. Ya, atas malah kamu tadi bilang tidak ada, tidak tahu. Wah, ini payah ini. Ya, Promovendus tidak boleh bilang tidak tahu. Tahu Iya, terus. ada tahu Salah maksudnya. itu nanti urusan Iya. yang lain. Cuman nggak ingat, Prof. Ada Oke. membaca di bukunya Paul itu ada membaca yang itu tadi yang respon tadi. Nah, maksud saya di sini tidak ada disinggung atau tidak ada Ada. dijelaskan, Ada, tidak Bro. dipakai. Untuk yang ukuran tadi memang dijelaskan di dalam keterbatasan penelitian. Memang pertama dikatakan penelitian ini adalah basic research yang mengambil memang untuk menemukan teori normatif dulu. Dan memang ini penelitian tidak berhenti di sini. Tentu bisa dilanjutkan dan penelitian berikutnya. Oke. Tapi itu salah satu poin paling penting karena Anda ini sebetulnya kan secara tidak langsung sebetulnya mencoba untuk mengkonversi tentang adversity question ini ke dalam istilah ketua tadi ke dalam non Islam. Karena sebetulnya ya ini konsep saja yang berbeda istilahnya saja. Islam sebetulnya juga sudah. Nah, Islam itu lalu kan Anda kaitkan dengan kisah Ulul Azmi, ya, kisah Rasul Ulul Azmi yang itu. Oke, nanti itu kita bicarakan secara lebih mendalam. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ini tadi untuk yang pemakaian sumber ini apakah Anda memakai kitab tafsir atau memakai kitab sejarah? Ada kitab tafsir, Prof. Ya, oke. Tapi ada untuk sekundernya kan banyak tuh, Prof. Tidak Oke. cukup hanya tafsir saja. Karena untuk kisah itu memang ada kitab-kitab khusus. Qasasul Anbiya, sehingga itu menurut Promovendus tidak bisa diabaikan, harus diambil juga. Nah, lalu yang saya inginkan juga ini, saya ingin tegaskan Anda memakai tadi apakah dalam konteks ini memakai tafsir itu dengan menggunakan pendekatan keilmuan dalam konteks tafsir ataukah menggunakan pendekatan keilmuan dalam konteks histori sejarah? Ini pertama untuk metodenya adalah metode tafsir maudu'i, Pak Dokter. Pak Prof. Maaf. Ini dari tadi terbalik-balik terus ini. Apa namanya? Tapi Anda kan bukan kajian tafsir kan? Disertasi Anda bukan kajian tafsir kan? Kajian tafsir, Pak Dokter. Kajian tafsir Pak kan? Prof. Kajian tafsir, cuman tafsirnya kan berbentuk cerita, Pak Prof. Oke. Nah, kemudian karena berbentuk cerita, maka kronologisnya juga dibantu dengan kitab-kitab yang ada tentang sejarah tadi. Oke. Jadi ini kajian tafsir ya. Ini bukan kajian pendidikan ya. Pendidikan, Pak Prof. Maksudnya gini, tafsir itu metodenya, Pak. Oke. Nah, maksud saya mestinya kalau ketika lah itu kita gunakan sebagai analisis. Dalam konteks analisis itu sebetulnya kita bisa menggabungkan, mengintegrasikan berbagai macam pendekatan. Ketika sudah terkait dengan kisah, sekali lagi ya kisah itu mau tidak mau dia harus menggunakan pendekatan histori sejarah. Nah, itu kenapa makanya saya tanyakan tadi, kalau kemudian Anda tidak menggunakan kitab-kitab sejarah yang
apa yang Otoritatif ya tetap digunakan, Pak. otoritatif. Iya. Misalnya tadi At-Tabari, oke ya, At-Tabari memang dia tafsir sekaligus juga sejarah. Kemudian tafsir tadi Al-Qurtubi ada ya, pakai ya, oke ya. Nggih, Al-Qurtubi Ibnu ada. Katsir, oke, ada Ibnu Katsir, Terima kasih ada. oke ya. Tapi ada satu yang tidak Anda pakai. Apa itu, Ya. Pak Prof? Kitab tafsir Hamka Al-Ajhar. Tidak ya? Nah, Iya, ya, betul. karena Tapi memang sebenarnya ada kutipan dari tafsir Al-Manar, Pak Prof. tafsir Al-Manar Dan ya. memang tafsir Hamka itu kan hampir mirip dengan tafsir Al-Manar. Nah, tapi dia Tapi ya, banyak tafsir Al-Manar penjelasan. ada di sini, Pak Prof. Ya, penjelasan terkait dengan sejarah dia banyak, termasuk misalnya tafsir Fi Jilalil Quran Said Kutub. Dia juga banyak menguraikan menggunakan histori atau sejarah ini. Iya. Nah, makanya dia penjelasan tentang ulul azmi itu banyak kita temukan di situ. Ya, selain daripada secara khusus kitab-kitab sejarah seperti Tabaqat Al-Kubra, ya Ibnu As-Sa'ad. Oke, nanti itu silahkan saja untuk kita kembali. Nah, ini yang ketiga. Ketiga ini judul tadi. Saya juga agak ragu-ragu seperti penguji yang kedua tadi berkaitan dengan judul. Saya menduga ketika di undangan itu model pengembangan ini menggunakan pendekatan RND, ya. Tapi begitu kemudian kita terima naskahnya, ternyata tidak, ternyata model atau pola. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, apakah maksudnya itu disertasi ini akan menghasilkan model atau pola, ataukah mengkaji satu pola? Sebenarnya ini kan awalnya itu Pak Prof. Oke. Ini memang penelitian itu ada basic research, ada applied research. Oke. Nah, ini lebih cenderung kepada basic research tadi untuk teori-teori normatifnya, sehingga sepertinya lebih kepada kajian tadi. Lebih kajian ya. Lebih kajian itu berarti kalau kajian menggali dari data, Oke. setelah itu mengkonstruk seperti itu. Nah, Belum sampai kepada menerapkan kepada. Oke, maksud saya kalau mengkaji berarti itu ada modelnya. Begitu. Atau model itu belum ada? Model pendidikan yang Anda maksudkan di sini? Model pendidikannya itu hasil dari konstruksi, Pak Prof. Hasil dari konstruksi. Oke. Ini yang tadi saya ragu-ragu kata saya. Maka betul kata penguji kedua. Mestinya ini bukan itu, tapi utamanya karena dia mengkaji keterkaitan dengan apa yang ada, ya, dengan berbasis kepada kisah Rasulullah Amin, dia lebih tepat sebetulnya meningkatkan atau mengembangkan tanpa ada model. Oh, jadi iya, jadi apa yang dari kisah Al-Amin itu apa yang bisa untuk dianalisis, bisa dikaji sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan EQ tadi, ya. Maka kemudian secara teori itu ya, misalnya Paul itu mengatakan begini meningkatkan itu. Tapi kemudian ternyata dari kisah Al-Amin itu pun ternyata kita bisa juga tadi mengkonversi, oh ternyata ada upaya-upaya begini meningkatkan begini. Nah, itulah yang kemudian dijadikan sebagai basis tadi dasar sebagai bagian penting dalam rangka untuk melakukan itu sebagai bagian dari proses pendidikan, itu maksudnya. Nah, makanya kalau penguji kedua tadi resilient tadi ya, saya tetap saja yang ini, tapi judulnya itu nanti meningkatkan. Iya, meningkatkan, taruhlah keren tadi ini bagian ya, meningkatkan kecerdasan. Adversity question, ya, berbasis kisah ulul azmi. Nah, jadi kita akan lihat nanti, ya, jadi kita akan lihat, dan itu tidak sekedar yang nanti tadi dikatakan transenden, enggak, dia juga empirik ya. Iya, ya, karena apa yang dilakukan oleh Nabi itu kan nyata, dan itu bisa kita lihat. Ya, nah maka di situ kemudian muncul nanti berbagai macam hal. Nah, jadi kalau Anda kemudian kata transiden, betul memang tidak terlalu diterima transiden, enggak, karena memang dia juga rasional, dia rasional, dia diterima. Enggak ada kisah ulul azmi itu yang kemudian menjadi semacam apa mitos, ada tidak mitos? Anda temukan ada enggak mitos? Enggak ada. Tidak ada. Ya. Nah, semuanya ada dasarnya, ya, semuanya ada penjelasnya, ada rasionalnya, dan itu diterima. Nah, itu maksudnya itu. Ya, jadi barangkali nanti ini yang ketiga, meningkatkan ini. Kemudian yang terakhir, supaya saya jangan juga terlalu panjang. Ini di bagian
Jadi ini nanti perlu dikoreksi yang 9 model itu ya. Itu masih perlu ditanyakan. Itu tadi di dalam ada tiga jenis Tiga tingkatan, ya. tiga tingkatan dalam EQ itu. Ada Twitter, ada Camper, dan juga ada Climber. Oke ya. Nah, tapi yang di sini Anda kemudian coba kalimatnya itu sudah menjustifikasi bahwa dalam kisah Rasul Ulul Azmi dalam Al-Quran terdiri dari 3. Itu pada 3 itu bukan dalam Al-Quran, itunya Ya. Paul. Iya, Ya, betul. betul tadi. Nah, sementara yang kita temukan dari kisah Ulul Azmi itu hanya pada mereka yang berada pada tingkatan Climber semua. Climber, betul. Nah, makanya jangan disebutkan ketiga-tiganya. Itu secara teori 3, tetapi di dalam kisah Rasul Ulul Azmi itu hanya Climber saja. Iya. Kenapa Climber? Kenapa? Ya karena mereka ini manusia pilihan. Iya, betul. Manusia pilihan yang sudah dipersiapkan. Nah, yang kita kaji itu yang dipersiapkan itu apa saja? Itu sebetulnya akan menarik untuk kita kaji lagi. Oke ya, jadi ini tolong nanti untuk Ikut. diperbaiki. Baik. Mohon Iya. maaf, Prof. Boleh sedikit Ya, menjelaskan yang silakan. tadi ya. Untuk memang di abstrak itu dimunculkan tentang Climbernya, tapi di dalam analisis dan pembahasan itu juga ada yang camper dan quitter. Enggak. Oh, Kalimat tidak ya. Anda, Iya. Anda di abstrak itu coba Anda baca nanti Iya, ya. maaf tuh, salah Ini tulis. Iya, betul. dibaca itu Anda katakan dari kisah Ulul Azmi di dalam Al-Quran ada 3 tingkatan. Iya. Itu kagak bener. Iya. 3 tingkatan itu tadi teorinya. Teorinya. Betul. Iya, bukan Faktanya satu, ya, ya. faktanya Satu. Ulul Azmi itu semua pada posisi Climber. Iya, Itu betul, Prof. maksudnya. Terima kasih Ya, penjelasannya. Climber, kamu tahu Climber itu artinya apa? Climber pendaki. Itu maksudnya. Iya. Ya, dia pantang turun, pantang mundur, dia naik terus, itu Climber itu. Climber. Oke. Nah, yang terakhir. Saya membaca banyak ada beberapa buku yang telah saya baca, dan salah satu bagian terpenting ini termasuk salah satu yang dikembangkan dalam konteks psikologi pengasuhan anak sebetulnya. Ya, pola Ya, asuhan. walaupun memang tadi awal munculnya dalam konteks bagaimana seorang pekerja itu punya daya tahan yang mumpuni. Tapi kemudian karena begitu dikembangkan dalam berbagai hal, ini sangat terkait dengan psikologi pengasuhan anak. Karena ternyata dalam konteks pendidikan, psikologi pendidikan, ya untuk menumbuhkan EQ itu harus dimulai dari ketika awal pada masa anak-anak. Iya. Nah, dan sebetulnya ya secara empirik masyarakat kita, saya pikir sudah sesuai dengan ini. Ya. Secara empirik. Jadi maksudnya coba begini ya. Saya dulu waktu saya kecil, saya cenderung tidak terlalu dianui oleh orang tua saya. Lalu karena itu saya bisa lebih mandiri. Mandiri itu kan dalam rangka untuk ini. Berbeda nanti kalau ada apa-apa nanti anak itu dilarang, jangan ini dilarang. Akhirnya dia tidak bisa lagi EQ ini tidak lagi, dia tidak bisa bertahan. Dia akan sangat tergantung. Nah, jadi kalau kemudian kita kaitkan nanti dengan tradisi orang Banjar, nah orang Banjar itu memang dalam hal tertentu nanti dia ada. Nah, dia ada pada 3 tingkatan itu tadi. Ya, tetapi secara tradisi, nah dia sebetulnya sudah berada pada posisi yang pas. Ya, termasuk misalnya dan ada yang menyatakan anak yang tidak memiliki orang tua, itu daya tahannya dimungkinkan lebih baik daripada yang punya orang tua. Ya. Sekolah boarding school, sekolah berasrama yang dikembangkan itu kan dalam rangka untuk ini sebetulnya. Agar anak itu dia bisa mandiri, agar anak itu dia kemudian memiliki daya tahan, tidak sebentar-bentar bilang ke mamanya, bilang ke bapaknya, bilang ke dia enggak, tapi dia bisa bilang kepada dirinya sendiri. Dia mampu untuk bertahan dengan dirinya sendiri. Oke, nanti silahkan untuk dilihat. Nah, yang terakhir ini oke, nggak usah ini. Ya, ini masih banyak sebetulnya lagi. Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya ini. Jadi dan faktor-faktor itu akan sangat berkaitan nanti dengan apa yang dalam agama Islam. Nah, terakhir saya menyimpulkan begini, bahwa sebetulnya IQ itu ya dalam bahasa Islamnya itu ya akhlakul karimah. Semua akhlakul karimah itu merujuk kepada sifat-sifat untuk kita survive sebetulnya.
Ya, baik. Demikian mudah ada manfaatnya. Mohon maaf saya kembalikan kepada Terima kasih Ketua banyak. Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kasih Pak Zulfal Jamali. Ya, kami mintakan dengan hormat kepada Bapak Dr. Fuad Nasori, FPC, MSI, MAG. Silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, yang terhormat Bapak Ketua Penguji, kemudian penguji utama dan penguji-penguji yang lain ya. Oke, dan khususnya untuk saudara Promovendus ya. Oke, selamat untuk Anda yang hari ini sudah sampai pada tahapan yang final ya. Oke, sebagai calon dokter yang insya Allah hari ini resmi jadi dokter. Oke, nah selamat atas perjuangan Anda, dan ketika saya melihat tadi usia Anda yang masih belia ini ya. Masya Allah. Oke, luar biasa. Oke, dan ternyata Anda berasal dari Kediri ya. Betul, Oke, kalau, Kediri. Ya, ingat Kediri itu saya selalu ingat dua nama. Yang pertama ingat Ken Arok dan Gajah Mada gitu ya. Oke, moga-moga Anda tidak seperti Ken Arok ya, tapi seperti Gajah Mada gitu ya. Oke. Amin. Yang nah saya akan menyampaikan beberapa tanggapan atau pertanyaan ya. Yang pertama terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Penguji tadi, yaitu tentang istilah adversity quotient ya. Betul. Nah, yang istilah ini ketika orang itu mendengar ini memang biasanya akan langsung terkonek dengan angka-angka ya, dengan posisi. Karena memang quotient itu dipakai biasanya dalam rangka ada pengukurannya atau hasil pengukurannya. Seperti bicara intelijensi begitu ya. Kayak orang kan akan dapatkan skor begitu ya, kayak skor dan masuk dalam kategori tertentu ya, misalkan apa rata-rata, di atas rata, superior gitu ya. Kemudian begitu juga dengan adversity quotient ini ya, yaitu orang juga ikut penyekoran, dia dapat skor dan mungkin dia akan masuk campers atau yang lain tadi ya, climbers atau yang lain begitu. Oke. Nah, sehingga menurut saya ini ya, kayak menurut saya penggunaan istilah adversity quotient yang di dalamnya tidak ada pengukuran itu tidak begitu tepat ya. Kecuali kalau dessert Anda ini sudah langsung berbicara tentang apa itu tentang bagaimana pengukurannya begitu ya. Oke, sehingga istilah yang banyak dipakai itu adalah kalau dalam tataran pemikiran konseptual itu mungkin lebih tepat kalau menggunakan istilah intelligence ya. Intelligence. Jadi adversity intelligence. Oke. Nah, kemudian kalau nanti ada disertasi berikutnya, tapi mungkin disertasi yang biasanya kalau yang saya tahu ya dalam bidang pendidikan atau dalam bidang psikologi itu mungkin bisa dilanjutkan ya. Kalau Anda ingin doktor yang kedua barangkali. Amin. Maka Anda bisa membuat alat ukur sebagai kelanjutan dari adversity intelligence itu. Oke. Bagaimana menurut Anda itu saran agar istilah yang dipakai itu adversity intelligence? Ya, betul. Terima kasih Pak. Mohon maaf ini boleh menanggapi. Ya, silakan. Terima kasih kepada Bapak Dokter, luar biasa. Alhamdulillah hari ini bisa bertatap muka dengan Bapak yang luar biasa. Saya membaca juga tulisan-tulisan dan karya, pernah masuk Social Science 100 top, Masya Allah. Selamat kepada Bapak. Langsung saja kepada jawaban tadi. Adversity intelligence memang ada dalam literatur itu dikemukakan oleh Bapak Hamdani Bakran Az-Zaki. Beliau dalam bukunya Prophetic Intelligence itu menuliskan istilah adversity intelligence tadi. Dalam konteks itu, apakah menurut Promovendus ya, sependek pengetahuan Promovendus, memang adversity intelligence yang ada di bukunya Bapak Hamdani Bakran Az-Zaki itu adalah
beliau mengkonversi juga dari adversity quotient yang ada pada teorinya Paul ini. Walaupun beliau menulisnya dalam buku Prophetic Intelligence itu karena beliau memang dari awal itu menggunakan istilah intelligence, spiritual intelligence dan seterusnya. Sehingga adversity pun adversity intelligence. Oleh karena itu menurut sependek pengetahuan Promovendus, baik adversity quotient maupun adversity intelligence itu memiliki kesamaan karena dalam bukunya itu Pak Zaki Hamdani Bakran Az-Zaki itu menyebutkan bahwasanya adversity intelligence ketika beliau menurunkan alasan-alasan dan indikator-indikatornya itu juga sama dengan adversity quotient tadi. Mungkin itu Bapak Dokter. Oke. Nah, mungkin ya memang ada orang yang menggunakan istilah intelligence sama quotient itu bergantian ya. Tapi kalau mau lebih ketat begitu ya, itu kalau dari sisi konsep itu memang lebih tepat kalau menggunakan istilah intelligence. Tapi kalau sudah sampai pada pengukuran ya, sehingga akhirnya misalkan saya minta untuk mengisi, kita bikin alat ukur ya, yang alat ukur itu saya minta Anda untuk mengisinya. Maka setelah mengisinya itu Anda nanti pasti berada dalam posisi tertentu ya. Salah satu di antara 3 kelompok yang kalau menurut konsep Stolz itu ya, setiap orang itu akan masuk salah satu di antara 3-nya itu ya. Nah, pengukuran itu bisa membuat seperti itu, seperti pengukuran intelijensi juga ya kan. Orang disuruh mengisi dan akhirnya orang itu akan dimasukkan apakah di bawah rata-rata atau di atas rata-rata atau superior dan seterusnya. Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian yang selanjutnya itu nah tadi Anda sebenarnya menyampaikan kelihatannya di depan ya, salah satu temuan Anda atau mungkin originalitas ya, itu adalah tentang tadi ada beberapa contohnya ya, yang Anda sampaikan itu. Nah mungkin yang ingin saya sarankan adalah bahwa Anda itu menjelaskannya menjadi bab tersendiri. Jadi kira-kira pemikiran saya begini ya, Anda ini kan sudah memperkenalkan sosok sebuah konsep yang disebut oleh Stolz sebagai adversity intelligence ya. Dan kemudian Anda melakukan, kalau Anda sebutnya integrasi ya. Anda melakukan integrasi atau saya istilahkan mungkin modifikasi dan Anda menyebutnya sebagai transcendental adversity quotient. Nah, menurut saya penting bagi kita itu untuk para pembaca, termasuk saya itu memperoleh penjelasan yang memadai begitu ya, tentang apa itu TAQ ya, transcendental adversity quotient itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang ciri-cirinya untuk mengulang. Tapi kira-kira bisa nggak Anda itu membentuk sebuah bab yang dimana kalau orang itu membaca tentang apa yang Anda sebut sebagai transcendental adversity quotient itu, orang itu segera bisa memahaminya. Silakan. Ya betul Pak Dokter, untuk sarannya insya Allah sangat bagus dan insya Allah nanti akan Promovendus tambahkan bab khusus untuk menjelaskan apa itu transcendental adversity quotient. Ya memang tadi untuk indikator-indikatornya sudah disebutkan tadi di awal bahwasanya ada tauhid yang pertama dan tingkat kesulitannya pun berbeda. Tingkat kesulitannya kan ada belief adversity yang paling high levelnya tadi. Nah, itu kan merupakan indikator utama dalam transcendental adversity quotient. Tapi memang betul di dalam analisis dan pembahasan itu belum ada penjelasan secara satu bab khusus atau satu subbab khusus tentang transcendental adversity quotient. Oleh karena itu saran dari Bapak Dokter insya Allah akan dipertimbangkan dan akan dimasukkan dalam disertasi ini khusus subbab tentang penjelasan transcendental adversity quotient mulai dari pengertian sampai kepada indikatornya. Ya, oke. Karena nanti dengan adanya indikator itu, kalau ada ahli mungkin terutama ahli psikometri ya yang tertarik itu bisa bekerja sama dengan Anda itu, untuk membuat alat ukur ya, alat ukur sehingga nanti perdebatan tentang istilah quotient itu akan hilang karena Anda sudah
menyertakan ya alat ukur tentang adversity quotient. Nah, selanjutnya ini pertanyaan berikutnya. Oke, nah kemudian Anda tadi jadi kalau saya membaca riset Anda ini akan muncul 3 istilah. Yang pertama adalah adversity quotient, kemudian transcendental adversity quotient, oke, dan ulul azmi begitu ya. Oke. Nah kalau tentang ulul azmi itu menjadi kata yang penting karena juga menjadi judul tulisan Anda. Betul. Tadi. Nah, saya ingin tahu kalau misalkan saya minta Anda gambarkan tentang ciri-ciri ulul azmi itu gimana tuh? Ciri-ciri ulul azmi, ciri-ciri Ya. umumnya adalah beliau Rasul ulul azmi itu memiliki Jadi ciri tapi dalam tataran konsep ya, bukan orangnya ya. Jadi ulul azmi itu seperti ya tadi ya, seperti Anda menjelaskan tentang transcendental adversity quotient tadi kan ada beberapa ciri itu ya. Oke. Nah, coba kalau ulul azmi itu cirinya gimana? memiliki tekad yang kuat tadi. Ya. Karena azminya tidak ada ulul azminya. Orang-orang yang memiliki tekad yang kuat. Kalau dalam tataran ceritanya memang kisah Rasul Azmi ini adalah orang-orang para nabi dan rasul yang pilihan yang memiliki ketangguhan yang luar biasa dalam menghadapi problem dan masalah serta ujian-ujian yang menimpanya. Oke, itu mungkin bisa saya artikan sebagai definisi ulul azmi ya. Ketika Anda diminta untuk menerangkan lebih lanjut, sehingga misalkan kalau kita itu paham tentang ulul azmi adalah bla bla, kemudian kita itu mewawancari seseorang ya. Jadi kita akan cek ini siapa ini di antara misalkan calon rektor yang paling ulul azmi gitu ya. Misalkan maka kita kan bisa memakai kriteria atau ciri-ciri itu ya. Jadi kita nanya orang, kemudian setelah kita tanya lengkap, maka kita akan mengambil kesimpulan mana yang paling besar atau paling lengkap ya ciri-ciri ulul azminya. Ciri-cirinya tadi itu Pak Dokter sesuai dengan kriteria indikator-indikator atau nilai-nilai yang digambarkan di sini yang 9 itu Pak Dokter. Mulai tauhid, syukur, sabar, berjiwa besar, berpikir positif sampai kepada yang optimis dan pantang menyerah itu. Nah itu adalah saya sebut saja sebagai ulul azmi versi Anda ya. Versi Promovendus. Saya ingin tahu ulul azmi kan mungkin sebuah konsep yang penting ya. Apakah tidak pernah mendapatkan penjelasan ya yang khusus barangkali ada disertasi atau apa begitu ya. Selain yang tafsir-tafsir itu ya. Apakah ada karya ilmiah yang pernah membedah tentang ulul azmi ini? Karena tentu saja kalau Anda sekarang memiliki pemikiran tentang TAQ tadi ya, maka semestinya kan pemikiran kita itu juga bersambung dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya ya. Dalam hal ini adalah pemikiran tentang ulul azmi. Jadi sekarang saya ingin tahu apakah Anda itu pernah membaca dan apa hasil bacaan Anda tentang ciri-ciri selain Anda tadi ya yang menurut Anda sudah saya dengar, tapi menurut ahli yang lain ya. Jadi barangkali ada kajian ilmiah ya yang tentang ciri-ciri ulul azmi itu. Untuk IQ-nya aja adversity question ini dalam kisah ulul azmi sependek pengetahuan Prof. Hendus belum ada. Tapi kalau untuk kisah Rasul Azminya itu memang ada. Di antaranya itu ada tesis yang berjudul kalau tidak salah tentang kontroversi kemaksuman Rasul Azmi. Itu tentang apakah Rasul Azmi itu maksum atau tidak. Nah itu ada penelitian tentang itu. Kemudian ada juga tentang metode dakwah. Rasul Azmi itu ada ditulis oleh disertasi orang Malaysia. Di situ ditemukan metode dakwahnya. Metode dakwah Rasul Azmi. Tapi mungkin tentang konstruknya atau ciri-cirinya itu belum sampai ke sana Pak Dokternya. Mungkin kalau Anda nanti menulis buku, mungkin Anda perlu atau Anda melakukan kajian penelitian selanjutnya ya, mungkin Anda perlu ngecek ya. Sehingga Anda mungkin bisa membandingkan antara konsep TAQ Anda ya dengan konsep ulul azmi yang dikaji oleh para ahli-ahli sebelumnya. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya adalah tentang salah satu metode yang Anda tawarkan adalah qudwah. Mungkin qudwah itu diartikan sebagai keteladanan. Betul. Nah saya ingin bertanya tentang
kedua ini. Oke, nah sejauh mana kita itu bisa menjadikan apa yang dilakukan oleh para Rasul Ulul Azmi itu sebagai qudwah atau sebagai sesuatu yang bisa kita teladani. Oke. Mengingat ya, oke. Mengingat yang dilakukan oleh para Rasul Ulul Azmi itu kalau zaman sekarang kan kontroversial, oke, dan bahkan mungkin kalau menurut saya juga nggak bisa ditiru ya. Misalkan ya ada orang ya atas dasar mengikuti Nabi Ibrahim dia bermimpi menyembelih anaknya ya, kayak mungkin. Nah misalkan gitu ya, itu yang ekstrimnya ya. Atau contoh yang lain misalkan kalau yang tidak terlalu ekstrim itu mungkin kan yang dilakukan oleh Nabi Nuh itu kan berdoa ya. Semoga Allah itu menghancurkan orang-orang kafir gitu ya. Nah apakah itu juga bisa kita tulis saat ini ya? Misalkan ya orang kafir artinya orang yang tidak beriman pada Allah mungkin pengertian gitu ya. Atau istilah yang lain non muslim gitu. Apakah kita bisa kalau ada orang non muslim yang berbuat zalim pada kita, misalkan merebut tenaga merebut pekerjaan-pekerjaan yang ada di negeri kita itu apa kita bisa itu meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh itu. Tapi mungkin pertanyaan umumnya adalah apakah apa yang dilakukan oleh para Ulul Azmi itu memang bisa kita tiru gitu ya. Begitu saja ya untuk kehidupan kita saat ini karena itu juga mungkin ya dan mungkin akan terasa ya tadi saya sebut kontroversial tadi. Silakan. Ya, betul. Betul. Pertama untuk menjawab itu kita bisa melihat dalam konteks yang terjadi pada saat kisah Rasul Azmi tersebut. Tentu di sini tidak sampai ke dalam sana karena tentu ada penelitian tentang bagaimana suasana politik, sosial dan antropologi yang ada pada saat itu. Nah, dalam konteks ini kenapa tidak sampai ke sana? Memang penelitian ini fokus kepada pendidikannya. Nah, untuk melihat sampai mana kita bisa mengikuti, tentu ada tambahan pengetahuan tentang ilmu-ilmu yang lain terkait dengan syariat, fikih dan sebagainya. Kita tetap menggunakan fikih-fikih atau pelajaran-pelajaran yang ada. Adapun yang diikuti adalah nilai-nilai perjuangannya, nilai-nilai perjuangan dan nilai-nilai ketangguhan yang ada pada Rasul Ulul Azminya tadi. Yang disebutkan dalam sini tadi ada tauhid, pantang menyerah dan sebagainya. Untuk teknisnya apakah harus melawan seperti kisah Nabi Ibrahim misalnya atau Nabi Ibrahim yang bermimpi, tentu itu adalah kondisi khusus, tidak bisa diterapkan kepada kita gitu. Karena Nabi kan mendapatkan wahyu. Dan itu pun sebagai batu ujian kepada Nabi Ibrahim tentang seberapa kuat keimanan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Nah itu mungkin masalah ya. Sebenarnya kita paham ya sebenarnya yang semestinya ditangkap oleh orang yang menerima dakwah ya dalam hal ini mungkin entah masyarakat entah siswa itu adalah nilai-nilainya ya. Tapi kan juga yang pasti diceritakan itu adalah apa yang diceritakan oleh Al-Quran ya. Kalau yang diceritakan dalam Al-Quran kan ada seorang ayah yang bermimpi beberapa kali diminta untuk menyembelih anaknya gitu ya. Nah kan boleh jadi ya itu orang itu mungkin bisa menangkap maknanya, tapi orang itu kan juga memang bisa menangkap apa adanya ya peristiwanya. Jadi oleh karena itu mungkin salah satu menurut saya tantangan pendidikan itu adalah bagaimana orang itu ketika disampaikan kepada dia cerita cerita yang real itu ya, tapi orang itu sampai kepada maknanya dan tidak pada tidak mengikuti mungkin peristiwa ekstrim ya kayak yang dilakukan oleh si tokoh cerita dalam ini adalah Nabi Ibrahim. Yang menurut saya di mana-mana itu orang kan tetap bisa mengaku ya saya mendapatkan wahyu gitu ya. Kalau di Jogja ini aja rajanya juga mengaku mendapatkan wahyu gitu. Wahyu kemudian menetapkan putrinya ya kayak yang dalam sejarah itu belum ada
wanita itu menjadi raja di Yogyakarta, tapi Sultan di Yogyakarta itu mengaku mendapatkan wahyu ya, dan menetapkan putrinya sebagai calon ratu gitu. Artinya orang itu bisa aja dan di mana-mana kan itu orang itu mengaku mendapatkan wahyu ya. Jadi baik orang yang yang mungkin selama ini ada yang mungkin dukun-dukun juga ya, tapi ada juga mungkin orang yang merasa sangat dekat dengan Tuhan ya, kayak memperoleh seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin saya sebenarnya tertarik dengan ide konsep tentang integrasi ini. Di salah satu halaman Anda menyampaikan bahwa tadi produk dari integrasi Anda sebut sebagai transendental ya. Nah, tapi menurut saya menarik itu bagaimana proses integrasi itu Anda lakukan ya. Nah, mungkin terutama adalah bagaimana Anda memastikan bahwa ketika Anda melakukan integrasi itu Anda tidak istilahnya tidak terlalu terpengaruh dengan kerangka pikir ya, terutama dalam hal ini adalah kerangka pikir yang dimiliki oleh Stolz ya. Jadi Anda mau mengintegrasikan apa yang ada di dalam konsepnya Stolz dan apa yang ada di dalam Al-Quran tentang Ulul Azmi itu, sehingga Anda sampai ke sana. Nah, oleh karena itu sekarang yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana proses integrasinya itu. Yang proses ini kalau diceritakan dan bagus kan bisa jadi model bagi yang lain. Silakan. Terima kasih. Untuk proses integrasinya adalah bagaimana mengintegrasikan antara teorinya Paul Stolt ini dan teori adversity equation-nya yang ada pada kisah Rasulul Azmi dalam Al-Quran ini. Di antara prosesnya adalah tetap kita membaca teorinya Paul dulu, teorinya Paul, dan di sana terdapat memang menurut ahli seperti Ihsan Kurnia dalam bukunya memang cenderung empirik rasional gitu. Nah, kita tinggal melihat bagaimana apa yang kosong dari situ gitu. Nah, yang kosong dari situ adalah tentang spiritual dan transendennya. Oleh karena itu dalam penelitian ini diberikan tambahan tadi, yaitu aspek transendental dan dan spiritualnya tadi. Sebenarnya kalau dari sisi intinya yang Anda lakukan itu benar ya. Paling nggak menurut Usman Bakar itu kalau yang namanya sains Islam itu cirinya adalah tauhid ya. Jadi tauhid itu yang paling penting, dan sebenarnya kalau dari hasilnya tapi mungkin prosesnya itu yang yang prosesnya barangkali memang tidak terungkapkan dari disertasinya, tapi mungkin cara berpikir Anda gitu ya. Nah, jadi barangkali kalau nanti Anda nulis ya, tapi nulis atau bercerita ini bisa disampaikan bagaimana proses integrasi itu, atau kalau di sini Anda itu mungkin juga bagus ya, bagaimana proses integrasi antara konsep yang dibuat oleh Stolz ya, dan konsep yang ada dalam Al-Quran Ulul Azmi itu menjadi sebuah konsep yang baru ya, yang Anda sebut sebagai transcendental adversity quotient. Nah, sehingga kalau dari sana nanti jadi saya membayangkan ya, kalau dalam kalau saya waktu haji itu setelah saya haji itu salah satu insight yang muncul itu adalah betapa hebatnya Nabi Ibrahim itu ya. Jadi situs-situs yang ada di ada di tempat haji itu kan sebagian besar terkait dengan Nabi Ibrahim ya. Mungkin Nabi Ibrahim atau anaknya atau istrinya ya. Itu artinya Nabi Ibrahim kan mungkin kalau kita lihat sejarahnya luar biasa, dan terutama peninggalannya juga luar biasa. Sehingga menurut saya dan para agama-agama di dunia juga seringkali dihubungkan dengan Nabi Ibrahim ya. Sehingga saya berpikir bahwa di antara para ulul azmi itu juga mungkin ada tingkatannya loh ya. Mungkin juga ada tingkatannya. Jadi kalau tadi disebut oleh salah satu penguji, semua ulul azmi itu adalah climber ya. Tapi climber itu sendiri juga berlevel-level. Betul ya. Anda pernah berpikir nggak sebenarnya di antara para ulul azmi itu siapa mungkin levelnya yang paling tinggi? Nabi Muhammad. Mungkin secara normatif seringkali kita disebut Nabi Muhammad. Tapi kalau saya pas di situ, Nabi Ibrahim ternyata sangat hebat ini ya.
Ya, Nabi Muhammad karena kita itu di zaman ini ya, tapi kalau Ya, kita betul. ngelihat secara keseluruhan ya, walaupun ini pasti debatable ya. Itu Tapi saya ingin tahu pendapat Anda, coba. ada Pak Dokter di bagian pembahasan itu diulas tentang tingkatan klembernya tadi. Tentang klember menerima respon antara kelima Rasul Azmi. Untuk Nabi Musa dan Nabi Nuh itu ada kan doanya itu bagaimana? Misalnya Nabi Nuh itu mau berdoa agar menghancurkan kaum-kaumnya yang menentang. Begitu juga Nabi Musa, qalu udzina min qabli an ta'tiyana, dan seterusnya itu sampai kepada asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Itu kan ada itu Nabi Musa mendoakan. Sementara Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad itu dalam cerita-ceritanya itu justru ketika misalnya Nabi Muhammad ketika mendapatkan penderitaan di Taif, itu Nabi Muhammad dalam riwayat itu kan ditawari oleh Nabi Ibrahim, untuk malaikat Jibril untuk menggulingkan gunung itu, menggulingkan gunung. Tapi ternyata Nabi Muhammad malah berpikir tidak dihancurkan. Siapa tahu nanti dan berdoa mudah-mudahan anaknya nanti menjadi pengikut orang-orang yang Islam. Begitu juga Nabi Isa misalnya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu jika engkau mengazab mereka maka sesungguhnya mereka adalah hambamu. Begitu juga Nabi Ibrahim ketika berselisih dengan dalam tanda kutip nanti perselisihannya di dalam Al-Quran itu dengan dengan abahnya, walaupun nanti para ahli tafsir berbeda pendapat siapa abah di situ. Itu Nabi Ibrahim salam, ada mengucapkan kata salam dan mendoakan, walaupun doanya tadi kan oleh Allah dikoreksi juga begitu. Dan dari sini memang ada level, dan itu levelnya ada di dalam pembahasan diberikan ada analisis tentang itu problem fokus problem lokus eksternal, dan ada emosional lokus mohon maaf kurang ingat. Itu tentang bahwasanya kalau Nabi Musa dan Nabi Nuh itu cenderung mengubah kondisi, sementara Nabi Muhammad, Nabi Isa dan Nabi Ibrahim cenderung mengubah emosi, bukan kondisinya. Oke, terima kasih. Bagus sekali penjelasannya. Jadi saya setuju memang bahwa tentu saja sikap yang lebih sabar ya mungkin lebih sabar ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan Nabi Isa ya. Dan itu mungkin menunjukkan levelnya. Walaupun kita semua umumnya orang itu ya juga bisa memahami apa yang terjadi pada Nabi Nuh dan Nabi Musa ya. Ya kita umumnya juga seperti itu ya. Kalau disakiti orang ya, mungkin punya pikiran seperti itu ya paling enggak itu. Nah, dan yang terakhir, nah ini saja ya ini banyak hal sebenarnya Anda sudah memulai ya, sudah memulai disertasi ini dengan sebuah buku yang Anda tulis ya, yang kalau nggak salah kisah adversity pada Nabi Musa ya. Betul. Nah, dan mungkin bisa ditulis buku-buku yang lain ya, yang bisa menjadi salah satu keahlian Anda ini ya, apalagi sudah didisertasikan ya. Nah, selamat selamat mencerahkan umat, mencerahkan bangsa ya, dengan menulis topik-topik ini, karena topik ini tadi seperti disampaikan oleh Pak Ketua itu ya buku self help ya, kayak how to itu sangat didambakan oleh masyarakat. Demikian, terima kasih untuk Pak Ketua dan selamat untuk Prof. Fendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad Nasori. Saya sedikit tambahkan kalau dikaitkan dengan tasawuf, sebenarnya Ibnu Arabi itu banyak membahas mengenai nabi-nabi ini dalam karya yang sangat sulit, yaitu Fususul Hikam. Dan di situ dia menjelaskan apa perbedaan di antara 5 ulul azmi itu. Ya, tapi itu bahasa mengaji ya. Iya. Baik. Saya lanjutkan kepada Profesor Dr. Mahyudin Barnimagi. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua dan Bapak Ibu penguji lainnya. Saya tidak banyak yang ingin ditanyakan. Itu yang pertama terkait dengan
sebagai seorang nabi, ya, tentu mereka sering melakukan renungan, gitu ya. Lalu jadi evaluasi, muhasabah. Nah, ini masuknya di mana? Muhasabah ya. Ya, renungan, evaluasi, lalu melakukan tindakan, kan? Itu masuknya di mana? Saya nggak melihat itu di dalam pembahasan ini. Masuknya di melebur di itu Pak Prof, di tauhid itu masuk di situ. Kemudian berpikir positif itu ada juga di situ. Memang untuk stepnya tadi belum sampai ke sana Pak Prof. Dan itu kan inti itu. Jadi mereka selalu berpikir, tidak pernah diam, kan? Nah, terus selalu mengadukan. Jadi ini sangat terkait juga dengan tawakal itu. Tawakal ya. Tapi ini satu kesatuan. Nah, itu bagaimana nanti mengaitkan itu, membahasakan, ya. Iya. Karena saya belum lihat itu. Siap Prof, nanti ditambahkan. Kemudian dalam Al-Quran kan ketika Nabi Muhammad itu mendapat tekanan, kan, khususnya bukannya Nabi Muhammad tapi nabi-nabi lain ditantang gitu ya, didustakan. Itu di dalam Al-Quran diceritakan bahwa yang nabi sebelum juga ditantang, didustakan oleh kaumnya, gitu. Nah, ini sebetulnya seperti modeling. Nah, jadi ada idola. Jadi kalau kau melihat idola kamu itu, jadi sekarang kamu dalam tekanan, dulu orang seperti itu juga. Nah, itu tuh gimana itu? Ya itu Pak Prof, dengan adanya disertasi ini adalah untuk menghadirkan idola-idola tadi. Tidak ada ya. Mungkin bukan bagian dari sebuah pendidikan. Bagian pendidikan kedua tadi. Kedua ya. Iya. Kedua itu di sini tidak ada ya, kedua ya. Ada Pak Prof. Di metode tapi. Di metode. Iya, betul. Di metodenya gitu Ya, ya. metodenya kedua. Bukan materinya ya. Bukan. Ya, itu saja yang ingin saya konfirmasikan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sesuatu yang berbeda gitu ya. Iya. Pergi ke luar negeri di musim panas agar lancar bawalah paspor. Harus ibadillah, bekerja keras, sebentar lagi akan mendapat gelar doktor. Amin ya rabbal alamin. Naik pesawat membawa paspor, jangan disimpan di dalam peti. Meski Haris Zubaidah mendapatkan gelar doktor, terus belajar, jangan berhenti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekadar intermezzo dulu, kalau waktu pertama kali film Ayat-Ayat Cinta itu heboh, ada kritik orang terhadap film itu, yaitu tokoh Fakhri. Tokoh Fakhri itu menurut sebagian orang, it is too good to be true. Iya. Jadi kadang-kadang yang idola ini mungkin ya terlalu ideal sehingga sulit untuk menjadi kenyataan. Itu satu hal yang mungkin bisa juga dikaitkan apa yang dikatakan Pak Mahyudin tentang idola Ulul Azmi tadi ya. Baik, saya lanjutkan kepada Ibu Dr. Hajah Halimatus Sakdiyah MSI. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Sidang dan yang kami hormati seluruh penguji pada hari ini, dan yang berbahagia hari ini Pak Haris Zubaidillah, selamat ya sudah sampai di sini. Tadi banyak masukan, sudah pertanyaan juga banyak ya, bahkan sampai ke judul itu ada saran ganti resiliensi gimana gitu. Ya, nah ini nih harus dibedakan antara resiliensi itu satu kemampuan juga ya, adversity cushion juga satu kemampuan. Cuma ada perbedaan penciri antara resiliensi itu sendiri dengan adversity cushion. Kenapa peneliti memilih adversity cushion itu yang dijadikan dasar untuk diturunkan menjadi mengupas. Ini kan Al-Quran ya, Al-Quran yang melangit mencoba dibumikan dengan satu teori ya.
Nah, di sini ada adversity solution itu satu kecerdasan memang ya, kemampuan individu untuk eh, tidak hanya bertahan, tapi dia berjuang naik sampai ke puncaknya ya, berhasil Climber. sampai ke puncak dalam keberhasilan itu. Nah, resilience juga satu kemampuan, tapi dia adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan masalah. Sama-sama menghadapi masalah, tapi kemampuan menyelesaikan masalah, menghadapi masalah, berada dalam masalah itu bagaimana bisa bertahan. Ada titik pembeda klaim di dalam adversity dengan resilient itu, di mana dalam adversity cushion itu dia berjuang untuk naik jadi climber, jadi pemenang ya. Kalau resilient lebih kepada penyesuaian diri terhadap masalah dan mudah bisa keluar dari masalahnya gitu ya, berharap bisa keluar dari masalah. Ini ada titik tekan untuk terus ya, menjadi pemenang, gue berhasil gitu ya. Nah ini ulul azmi ya. Nah, yang mana menurut peneliti yang lebih ini ya? Kalau peneliti menggunakan adversity, tentu berarti menurut peneliti ada adversity ya. Tapi ini harus dijelaskan detail ya sebagai saran dari penguji kedua tadi untuk memperkuat itu. Nah, kemudian ada tantangan untuk sampai ke alat ukur. Alat ukur terkait dengan adversity quotient ya. Sudah ada dari Paul Stoll itu tadi ya, ARP ya, alat ukurnya sudah ada. Ada perbedaan di sini. Kita memang psikologi itu biasanya basicnya sampai ke alat ukur, basic psikologi. Tapi ini lebih ke tafsir dalam bidang pendidikan ya, secara mengupas dari Al-Quran itu sendiri. Jadi pendekatannya lebih kepada pendekatan literatur, pendekatan literatur. Kalau kita mau sampai ke alat ukur bagus, tapi ada modif metode, tidak hanya sampai ke literatur, tapi sampai kepada penelitian lebih lanjut, penelitian pengembangan alat ukur, bisa juga sampai kepada penelitian lapangan, sampai ke uji cobanya ya, jadi ada modif metodologinya lagi. Di sini peneliti mengeluarkan konsep sampai kepada indikatornya sebenarnya ya, indikator dari 4 dikembangkan menjadi 9 menggunakan metode yang bersifat normatif, tidak sampai kepada metode empiris. Nah ini tadi sesuai dengan pesan pembimbing 1, teruslah belajar, artinya banyak hal yang bisa dikembangkan dalam penelitian ini, terutama terkait dengan alat ukurnya khusus transcendental adversity quotient bisa dikembangkan, yang 9 indikator itu turunkan menjadi indikator, kemudian dari teori transcendental adversity quotient menurut peneliti itu apa, turunkan kepada aspeknya apa, yang 9 kemudian indikatornya sampai kepada item-item pertanyaan, kemudian bisa diuji cobakan menjadi satu penelitian lagi. Dan juga kalau mau untuk meningkatkan, tadi ada saran untuk meningkatkan, meningkatkan ini berarti harus ada penelitian tersendiri, karena dia akan menghubungkan antar variabel penelitiannya bersifat kuantitatif. Ini juga bisa dikembangkan jadi satu penelitian lagi. Ini adalah tahap awal pencetus pencerah untuk bisa membuka beberapa penelitian. Ya, ini patut bisa direkomendasikan untuk yang lain, atau peneliti sendiri boleh mengembangkan sebagai nanti kan dosen ya, jadi bisa penelitian hibah beberapa macam penelitian terkait ini masih banyak yang bisa dikembangkan, karena ini tataran perkembangan penelitian normatif. Nah ini yang ada satu pertanyaan ya tadi terkait dengan sebagai pembimbing, kemudian pertanyaan ya. Nah ini kan penelitian dari Al-Quran mengkaji tentang kisah ulul azmi itu, karena di ulul azmi itu tampak ada daya juang para nabi itu enggak mudah, para rasul itu beda dengan para nabi ya, ada hal yang lebih, sehingga ini yang mau diungkap. Nah, kalau peneliti, pas ini Ibu mau lihat ya, bagaimana peneliti menggambarkan, misalnya contoh kisah Nabi Nuh dalam membuat kapal, apa dalam kisah tersebut yang menunjukkan ada adversity quotient? Untuk yang membuat kapal tadi, yang
pertama kalau dalam penelitian ini masuknya di ikhtiar tadi. Iya. Ikhtiar artinya walaupun beliau nabi dan rasul, beliau tetap ikhtiar menggunakan berikhtiar, bekerja keras juga masuk di situ untuk membangun kapal tadi. Cukup itu aja, ada lagi nggak indikator yang lain dari Ada situ? tauhid, karena membuat kapal sendiri itu adalah wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina, dengan ada buatlah kapal berdasarkan petunjuk dan wahyu dari kami, begitu. Jadi ada nilai tauhid karena pembuatan kapal yang ada pada kisah Nabi Nuh itu diinspirasi oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi nggak selain itu? Baru 2 indikator. Ada nggak? Ada ujiannya nggak dalam saat apa? Ada Gimana ketika menghadapi ujian itu? diejek oleh kaum-kaumnya. Lalu gimana menghadapi ujian yang diejek itu? Gimana ketika menghadapi ujian ejekan dari kaumnya itu, Nabi Nuh tadi mendoakan kepada mereka agar dihancurkan oleh Allah Subhanahu. Ada sabarnya nggak? Ada sabarnya. Ada pastinya, sabar, betul. tapi mungkin sabar ada batas akhir sabar untuk Nabi Ada Nuh. sabarnya. Akhirnya mendoakan ya. Oke. Nah, ini sebenarnya bidangnya adalah pendidikan. Ya, S3-nya adalah S3 pendidikan. Yang mau ini kan adalah model pendidikan adversity quotient yang berbasis kisah Rasul Ulul Azmi dalam Al-Quran, bukan psikologi ya kajiannya ya. Nah, sekarang dari hasil ini, berdasarkan hasil penelitian ini, bagaimana menurut peneliti menjadikan peserta didik, kan maunya nih ya, jadi klimber semua nih ya. Apa yang harus diperbaiki atau apa yang terkait dengan ranah pendidikan ini agar bisa anak didik ini bisa menjadi klimber? Apa usulan peneliti? Usulan peneliti adalah menanamkan atau mengembangkan nilai-nilai yang ada pada adversity quotient kisah Ulul Azmi tadi. Di antaranya adalah tauhid, syukur, sabar, tawakal, berjiwa besar, berpikir positif, kerja keras, ikhtiar, optimis, dan pantang menyerah. Dan metode-metode yang digunakan bisa menggunakan dari 7 metode yang ditemukan dalam penelitian ini. Ada bisa menggunakan metode kisah atau targhib atau tarhib, perintah, larangan, dan sebagainya. Nah, dari situ terlihat bahwa bisa satu lagi penelitian yang bisa dikembangkan, model pendidikan adversity quotient yang seperti apa ya. Nah, yang model pengembangan adversity quotient dari sini ya, landasan dasar bisa lagi dikembangkan satu penelitian lagi dari terkait dengan ini. Nah, ini kita saya kira sudah cukup ya terkait penguji juga. Kemudian kami serahkan kepada Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Halimatus Sa'diyah. Sekedar komentar mengenai metrik. Kami dengan teman-teman di UPKK juga Bu Halimatus Sa'diyah ikut dulu itu. Misalnya mencoba membuat alat ukur untuk mahasiswa kita yang disebut adab itu. Alat deteksi akhlak. Alat akhlak dan adab, bakat maaf, alat deteksi akhlak dan bakat itu variabel yang diukur, indikator-indikatornya itu tidak hanya sekedar katakanlah yang sifatnya di luar agama, tetapi juga yang terkait dengan nilai-nilai agama gitu. Sepertinya itu cukup berhasil. Walaupun saat ini teman-teman itu baru memiliki semacam hasil sementara untuk seluruh mahasiswa itu, masing-masing mahasiswa ya. Nah, hasil sementara ini perlu lagi dibaca oleh ahli psikologi kita. Jadi kalau misalnya mau tahu lebih detail itu harus ada pembacaan ulang lagi. Tapi yang secara umum itu sudah ada jawabannya itu saya lihat itu. Jadi kalau misalnya dosen mau tahu, ini kira-kira karakter mahasiswa ini gimana gitu, tinggal mengklik itu. Oh, ada. Nah, jadi mahasiswa baru kita
Nah, maksud saya dengan yang ini juga kan bagus juga sebenarnya kalau ada metriknya gitu. Karena sudah ada metriknya dari siapa namanya yang bisa nyebut nih, susah nama orang asing nih. Jadi apa ditambahin yang Anda sebut dengan transcendental tadi ya itu bagus sebenarnya itu bisa bermanfaat gitu. Baik, dengan setelah adanya pertanyaan-pertanyaan selesai ya, maka selanjutnya tim penguji akan bersidang untuk menentukan hasil ujian promosi doktor ini untuk yang di KOR. Hadirin yang kami hormati, tim penguji akan mengadakan sidang untuk melakukan pemutusan ujian promosi. Promopendus dan hadirin dipersilakan istirahat sejenak di tempat. Ke sini kan. Oke. Ini kan.
Tim penguji dan Promopendus dipersilahkan kembali ke tempat. Penyampaian hasil keputusan tim penguji. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali. Izinkan saya membacakan hasil ujian promosi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara hasil sidang ujian promosi doktor. Keputusan tim penguji. Setelah memperhatikan 1. Hasil penulisan disertasi saudara Promovendus secara keseluruhan, dialog serta jawaban teruji atas pertanyaan yang diajukan tim penguji, maka sidang tim penguji menetapkan saudara Promovendus lulus dengan nilai 93,3 dengan bobot 3,75 dan predikat amat baik. 2. Saudara Promovendus berhak menyandang gelar doktor dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam dengan segala kehormatan dan hak yang melekat padanya. Saudara adalah Doktor Pasca Sarjana UIN Antasari yang ke-76. Rektor dan Direktur Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin beserta jajaran mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara Promovendus. Banjarmasin, 15 Juni 2023, tim penguji tertanda Profesor Dr. Mujibur Rahman MA, Dr. Hidayat Ma'ruf MPD, Profesor Zulfa Zamali PhD, Dr. Fuad Nasori MSPC, MSI MAG, Psikolog, Profesor Dr. Mahyudin Barni MAG, Dr. Halimatus Sakdia MSI, dan Dr. Fahmi Hamdi LCMA. Dalam sidang tadi disepakati usul dari Pak Fuad Nasori untuk kita terima, yaitu mengganti istilah quotient dengan intelligence atau kecerdasan, karena asosiasi quotient lebih kepada metrik. Selanjutnya, sidang ujian promosi doktor atas nama Dr. Muhammad Haris Zubaidillah MPDI, saya nyatakan ditutup dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian nasihat akademik dari pembimbing kepada Ibu Dr. Hajah Halimatus Sa'diyah MSI dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang seharusnya menyampaikan ini pembimbing satu ya, cuma diwakilkan. Ya, sekali lagi kami sebagai selaku pembimbing juga mengucapkan selamat, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya atas taufik ya, sehingga bisa menghasilkan satu hari ini doktor ya di program studi PAI ya. Alhamdulillah. Dan kami menyampaikan pesan kepada Pak Haris Zubaidillah bahwa ini bukan akhir dari belajar. Tadi ya sudah sebenarnya dari pantun itu sudah memberikan nasihat ya. Teruslah belajar, mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama memang bidangnya sebagai dosennya bisa terus mengembangkan di daerahnya ilmu pengetahuan. Dan mudah-mudahan kami mendoakan juga mudah-mudahan ilmu yang diperoleh selama di pasca UIN Antasari ini bermanfaat ya, barokah adanya, dan kembangkanlah terus ya, mudah-mudahan menjadi barakah dan berguna bagi umat Islam, terutama ini ya hasil penelitian ini sebenarnya satu saya kira satu terobosan ya, karena ilmu Al-Quran itu satu ilmu ya, Al-Quran itu satu ilmu, namun tidak
tidak banyak yang mengupas ilmu itu, banyak membaca, tapi sebenarnya banyak hal yang bisa digali dari Al-Quran itu. Kembangkanlah terus itu ya. Kemudian jagalah nama baik alma mater. Itu. Nah, ini pesan kami. Mudah-mudahan sukses selalu ya setiap langkah. Semoga selalu dalam ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah menjadi dokter, tetaplah tawadhu karena apa yang ada yang dimiliki sekarang semuanya adalah pemberian dari Allah juga ya. Artinya apapun yang kita miliki tetap ingat ya, salah satu ciri advertisi transcendental advertisi intelijen ya, ingat bahwa semuanya adalah kembalikan lagi kepada Allah, dari Allah kembalikan kepada Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengambilan foto. Kepada yang berbahagia Bapak Dr. Muhammad Haris Jubaidillah SQ MPD dan tim penguji dipersilahkan mengambil posisi. Kepada Bapak Dr. Muhammad Haris Jubaidillah SQ MPD dipersilahkan mengambil posisi ke depan dan keluarga dipersilahkan mendampingi.